Di depan gerbang utama kota Wanling, berdiri dua raksasa tinggi. Raksasa ini setinggi bukit, tetapi kepalanya tidak lebih besar dari manusia, yang terlihat sedikit lucu. Tapi aura yang terpancar dari kedua raksasa itu sangat menindas, senjata di tangan mereka hanyalah tongkat kayu tebal sederhana, tetapi ada kecemerlangan samar yang terus menyebar di celah tongkat kayu itu, yang jelas tidak biasa. Wow! Ketika para murid Tiangong tiba di depan gerbang, salah satu raksasa menyapu tongkat kayu tebal itu dengan ringan dan berdiri di depan gerbang kota. Orang-orang tua di Tanah Kesedihan Pedang sudah terbiasa dengan hal semacam ini, seorang lelaki tua melangkah maju, menyapa kedua raksasa itu dengan sangat sopan, dan pada saat yang sama mengeluarkan pil jiwa dari cincin Sumeru. Harga memasuki kota Wanling tidak mahal, tetapi jumlah lebih dari 100 murid Tiangong adalah biaya yang cukup besar, tetapi biaya ini ditanggung oleh Tiangong. Setelah membayar pil jiwa, raksasa itu tidak berniat membuka pintu, tetapi menunjuk Luo Zeng dan Feng Ge dengan tongkat kayu tebal, dan berkata dengan cemberut kedua makhluk dari sisi lain belum bisa masuk. Alis Feng Ge dan Luo Zeng sedikit berkerut. Kecerdasan spiritual raksasa ini tidak tinggi, sepertinya dia hanya tahu bagaimana membedakan jiwa, dan dia mengenali Luo Zeng dan Feng Ge sebagai makhluk dari sisi lain. Sebenarnya, tidak satu pun dari mereka yang termasuk dalam kategori makhluk dari sisi lain. Kenapa? Tanya lelaki tua dari Tanah Kesedihan Pedang. Ketika makhluk dari sisi lain memasuki kota, bayar 10 kali lipat dari pil jiwa, kata raksasa itu. Tiangong belum pernah secara fisik datang ke kota Wanling sebelumnya, bahkan orang tua di Tanah Ratapan Pedang tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu. 10 kali pil jiwa bukanlah jumlah yang besar, belum lagi pil jiwa ekstra akan dikompensasi. Dia membayarnya tanpa banyak berpikir, bahkan memberikan 20.000 pil jiwa tambahan, yang dianggap sebagai hadiah untuk kedua raksasa itu sendiri. Setelah menerima ekstra soul pill, kedua raksasa itu akhirnya tersenyum, berbalik dan menempelkan telapak tangan besar mereka di gerbang. Mencicit pintu besar itu tiba-tiba didorong terbuka oleh mereka berdua. Kekuatan raksasa ini sekitar 1.200 Dewa Luo Zeng berpikir sendiri. Kekuatan ini tidak ada artinya di dunia induk, tetapi masih sangat kuat di pantai seberang, setidaknya jiwa matahari sulit untuk dilawan. Namun, apakah Luo Zeng atau Feng Ge saat ini adalah orang yang murni? Mereka harus dapat menghancurkan secara langsung. Tapi di dalam 14 langit, pasti ada makhluk kuat lainnya. Pintu didorong terbuka, dan apa yang tampak di depan semua orang adalah jalan lurus dan lebar, memanjang ke tempat yang sangat jauh. Gaya arsitektur di kota Wanling sangat berantakan, beberapa bangunan luar biasa besar, dan beberapa bangunan sangat kecil, yang menunjukkan bahwa ini memang kota campuran multietnis. Dari waktu ke waktu, makhluk dari sisi lain lewat di jalan ini, dan bentuk serta penampilannya juga sangat berbeda. Meskipun ada banyak ras di dunia induk, setiap orang lahir di babak kekacauan yang sama, setidaknya terdiri dari darah dan daging, tetapi banyak makhluk dari sisi lain melarikan diri dari peradaban kacau sebelumnya, seperti bentuk klan peradaban safir dan peradaban logam perbedaannya sangat besar, dan makhluk dari sisi lain ini secara alami bahkan lebih aneh. Kak, makhluk apa itu? Tanya seseorang sambil menunjuk seutas tali rami yang merayap di tanah. Tali rami ini bagian per bagian, dihubungkan kira-kira bagian depan, bentuknya seperti ular, tapi tanpa kepala dan ekor, lebih mirip tali rami abu-abu ini. Adalah klan Qianji? Itu bukan makhluk, ada sekitar 1.000 klan Qianji yang terhubung bersama di rute ini, jawab seorang lelaki tua dari Tanah Ratapan Pedang. Mendengar ini, para murid Tiangong juga sangat penasaran, dan berkumpul di sekitar tali rami ini dalam jumlah besar. Namun tali rami itu tiba-tiba bergetar, dan komponen yang membentuk tali rami itu tiba-tiba berhamburan, lalu disambung kembali, membentuk bentuk yang aneh. Melihat pemandangan ini, wajah orang tua di Tanah Kesedihan Pedang berubah drastis, salah satu dari mereka bergegas maju, tertawa bersamanya, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara unik untuk berkomunikasi dengan klan Qianji. Setelah beberapa saat, klan Qianji ini bubar lagi, membentuk tali rami dan perlahan merangkak pergi di tanah. Makhluk-makhluk dari seberang ini tidak akan menyerangmu sesuka hati, tetapi kamu juga harus memperhatikan perkataan dan perbuatanmu. Aku benar-benar mengganggu mereka. Kamulah yang tidak mampu untuk pergi berkeliling, lelaki tua dari Tanah Pedang ratap diperingatkan. Klan Qianji itu baru saja dalam bentuk serangan, meskipun masing-masing klan Qianji hanya seukuran ibu jari, tetapi ribuan klan Qianji bersatu bersama, kekuatan ledakannya cukup untuk membunuh mereka secara instan, jiwa-jiwa yang ini. Dimengerti, kakak senior, meskipun para murid Tiangong dimarahi, mereka jauh lebih jujur. Lagi pula,
Makhluk-makhluk dari pantai seberang ini seperti klan Yuanling di surga ke-11, mereka adalah eksistensi yang tidak mampu mereka provokasi. Setelah menyelinap di sepanjang jalan untuk jarak tertentu, murid-murid Tiangong dibawa ke jalan kecil lainnya, tetapi lingkungan sekitarnya menjadi semakin jauh. Seorang lelaki tua dari Tanah Duka Pedang menunjuk ke depan dan berkata, "Benteng kami dari Tiangong ada di depan." Ada sebuah bangunan kayu rendah di kejauhan, tampak bobrok dan tua. Kelompok pendatang baru ini melihat lingkungan sekitarnya dan merasa sedikit kecewa. Kekuatan Tiangong di dunia hasrat tampaknya jauh lebih rendah dari yang ada di dunia warna. Setidaknya di surga keempat, masih ada kuil megah di Tiangong, tapi sepertinya tidak ada apa-apa di surga ke-14. Tampaknya menyadari kekecewaan para pendatang baru ini, salah satu lelaki tua menghibur surga ke-14 hanyalah batu loncatan. Pembangkit tenaga sebenarnya dari istana surgawi kita semuanya ada di surga yang lebih tinggi. Jika Anda memiliki bakat dan ketekunan, Anda akan menjadi mampu bertarung di level ini. Tian tidak bisa bertahan lama. Luo Zeng tidak terkejut dengan situasi Tiangong di surga ke-14. Klan Yuanling mendominasi surga ke-11, dan mereka akan menaklukkan semua kekuatan super di dunia ibu, dan makhluk di sisi lain di dunia keinginan lebih kuat dan lebih banyak, tidak heran status jiwa matahari bisa meningkat tinggi. Namun, status rendah dari banyak jiwa yang di sini berada di luar imajinasi Luo Zeng. Sebelum mereka mendekat, mereka melihat beberapa makhluk dari sisi lain melewati jalan kecil lainnya. Makhluk dari sisi lain ini berjalan tegak dengan dua kaki, kepala mereka seperti serangga, dan lengan mereka setajam kerucut baja. Mereka berkumpul di sekitar pintu bangunan kayu, dan salah satu makhluk dari sisi lain berkata dengan suara bernada tinggi, "Tiangong, macam apa ini? Cepat datang." Biasanya ada murid Tiangong yang tinggal di Tiangong Benteng, dan beberapa jiwa yang bergegas pergi. Ketika mereka keluar, pemimpinnya adalah Fang Wei dari Tanah Duka Pedang. Fang Wei menunjukkan kesombongan dan keganasan di hadapan Luo Zeng, sekelompok murid Tiangong yang baru dipromosikan ke alam sumber caotik, tetapi di depan cacing ini, dia sangat sopan. Beberapa kakak laki-laki, saya tidak tahu mengapa untuk mengunjungi istana Taitian saya. Pemimpin pria serangga itu mencibir dengan jijik di wajahnya, itu hanya tubuh jiwa, dan Anda berani menyebut diri Anda Tiangong, sungguh lelucon. Jangan bicara omong kosong. Kristal jiwa 30 jari, 30 geng giok, kapan kamu akan menyerahkannya? Yang Hun sangat lemah, sangat sulit untuk mendapatkan tempat di kota semua jiwa, dan kamu harus menghadapi pemerasan makhluk-makhluk ini dari sisi lain setiap saat. Fang Wei merasa pusing ketika mendengar permintaan yang dibuat oleh orang-orang ini. Kristal jiwa 30 jari adalah 30 juta pil jiwa, meskipun giok pemotong tubuh tidak diperlukan untuk jiwa yang, itu tidak murah, setidaknya dibutuhkan 20 juta pil jiwa. 50 juta pil jiwa tidak banyak untuk istana Taitian, masalahnya adalah mereka telah menyerahkan 5 kali dalam 6 bulan terakhir, dan setiap kali mereka menghadapi ras yang berbeda dari sisi lain. Bukankah ada terlalu banyak teman dari Tail Zerg? Kata Fang Wei dengan wajah sedih. Pemimpin suku Zerg tertawa melengking, dan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, kerucut tajam menembus dari sisi Fang Wei seperti pedang tajam, dan memakukannya ke bangunan kayu, meninggalkan lubang bundar tanpa dasar. Ini adalah label harga Lord Ghost Scorpion. Apakah Anda ingin tidak mematuhi Lord Ghost Scorpion? Ada banyak kekuatan di kota Wanling, dan Ghost Scorpion adalah salah satu kekuatan yang lebih besar. Tapi tahun ini kami telah membayar banyak kepada Tuan Cheng Wei, balas Fang Wei. Tuan Cheng Wei adalah Tuan Cheng Wei, dan Tuan Kalajengking Hantu adalah Kalajengking Hantu Tuan. Saya tidak suka berbicara omong kosong dengan Anda yang jiwa. Zerg sekali lagi mengangkat kerucut tajam di tangannya. Meskipun kota Wanling memiliki aturan kota Wanling, tetapi fondasi istana Taitian di kota Wanling tidak dalam, membunuh beberapa yang jiwa bukanlah masalah besar sama sekali. Melihat tidak ada ruang untuk tawar-menawar, Fang Wei akhirnya kembali ke bangunan kayu dengan perasaan tidak senang. Dengan kekuatan Fang Wei, cukup untuk mendapatkan pijakan di surga ke-17. Namun, tidak banyak orang di Tanah Duka Pedang, dan orang-orang akan dikirim kembali untuk bertugas sesekali. Menjaga benteng ini jelas merupakan pekerjaan yang sangat menjengkelkan, dan Fang Wei sendiri sangat tidak senang, tetapi perintah Tiangong tidak dapat dilanggar, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Setelah Fang Wei mengumpulkan kristal jiwa dan giok pemotong tubuh, dia menyerahkannya ke suku Zerg ekor dengan sedih. Kristal jiwa 30 jari. Mampu membiarkan Fang Wei sangat memperkuat jiwa yangnya sendiri. Saya benar-benar tidak mau menyerahkannya ke balapan di sisi lain seperti ini. Setelah pemimpin klan Zerg menerima kristal jiwa dan giok geng, wajahnya akhirnya mengungkapkan ekspresi kepuasan.
mereka bekerja untuk Tuan Guixi, dan tentu saja sebagian kecil dari apa yang mereka kumpulkan dapat diberikan. Tepat ketika sekelompok Zerg hendak pergi, mereka berbalik dan melihat murid Tiangong di seberang jalan. Para tetua dari Tanah Kesedihan Pedang yang memimpin memiliki hati yang buruk dan akan membawa pergi para murid Tiangong. Suku Zerg berteriak, "Tunggu! Kalian semua datang ke sini." Fang Wei melihat ini, para murid Tiangong juga melompat dalam hati mereka, bertanya-tanya apakah cacing terkutuk ini akan menimbulkan masalah, tetapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Beraninya orang tua di Tanah Pedang mengeluh menentang cacing ini, dia hanya bisa menggigit peluru. Dan memimpin banyak murid Tiangong ke pintu bangunan kayu. Tes-tes, membawa begitu banyak jiwa kotor dari dunia bawah lagi. Kata pria Zerg itu. Makhluk di sisi lain di alam keinginan berpikir bahwa jiwa matahari akan menjadi semakin kotor tanpa perlindungan tubuh fisik. Mereka secara alami membenci jiwa matahari di dunia ibu dari lubuk hati mereka. Ini unik budaya di seberang sana. Mendengar bak orang pembawa sial ini mengatakan bahwa dia kotor, murid Chaotic Sos Realm yang baru dipromosikan tidak dapat menahan wajah mereka, meskipun mereka tidak membuka mulut untuk membantah, mereka semua memancarkan aura kemarahan. Kulit Feng Ge juga sedikit membeku, dan niat membunuh muncul di matanya. Belum lagi orang-orang ini berani memandang rendah Yang Hun. Penghinaan mereka terhadap Sun Tiangong barusan sudah cukup menjadi alasan baginya untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, Luo Zeng lebih tenang. Idiot semacam ini yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi ada di mana-mana, Luo Zeng telah lama tenang di hadapan para idiot ini. Membunuh cacing ekor ini bukanlah masalah besar bagi Luo Zeng dan Feng Ge, tetapi dia baru di sini, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Tiangong, jadi dia memilih untuk mengamati terlebih dahulu. Untuk jiwa baru, seseorang menerima 100.000 pil jiwa, di sini dihitung sebagai 100, dan Anda dihitung sebagai 8 giok geng, kata suku Zerg dengan sangat murah hati. Ini Fang Wei tampak malu, apakah ini juga perintah Lord Ghost Scorpion? Ini perintahku, kata suku Zerg, kenapa? Tidak, Fang Wei hendak berdebat, dan beberapa murid Tiangong akhirnya tidak tahan lagi. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa dunia hasrat penuh dengan segala macam masalah, mereka tidak menyangka bahwa para senior hidup begitu menderita di dunia hasrat, dan diintimidasi sampai mati oleh beberapa serangga, berada di sisi lain, mereka akan terjepit. Harus dihancurkan. Kerinduan mereka akan dunia hasrat juga menghilang pada saat ini. Mengapa memberimu kristal jiwa? Kami telah membayar begitu banyak pil jiwa ke kota. Fang Wei dan orang tua lainnya di Tanah Kesedihan Pedang tiba-tiba menjadi sangat jelek, berpikir ke dalam. Dan cacing-cacing itu jelas tidak menyangka bahwa para pendatang baru ini akan berani menikam mereka di depan mereka. Setelah pemimpin cacing itu membeku sesaat, cacing itu memasang ekspresi aneh dan berkata dengan senyum aneh, mengapa? Andalkan saja ini. Seperti yang dikatakan, di bawah dahan yang terangkat, penusuk tajam hendak menusuk kepala murid Tiangong terdekat. Duri ini cukup untuk menghancurkan duri jiwa yang. Tunggu, terdengar suara tenang. Luo Zeng melangkah maju dari belakang, dan Feng Ge mengikuti dari belakang. Setelah memperhatikan Luo Zeng dan Feng Ge, beberapa ekor orang Zerg menunjukkan warna aneh di mata mereka. Feng Ge tampaknya adalah makhluk nyata dari sisi lain, tetapi ras manusia di sisi lain sangat jarang, mereka sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, jadi mereka secara alami sangat aneh. Dan Luo Zeng tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dia benar-benar memasuki sisi lain dengan daging. Bukankah Anda mengatakan itu tidak bisa dilakukan? Meski begitu, cacing ekor sama sekali tidak memperhatikan mereka berdua. Makhluk di sisi lain juga kuat dan lemah. Ia hanya bertanya tunggu apa lagi. Namun, Fang Wei dan yang lainnya masih memiliki kekhawatiran di hati mereka. Meskipun Feng Ge memiliki tubuh fisik, mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Jika dia menyinggung yang kuat di kota Wanling, itu hanya akan merugikan Tai Tiangong. Aku punya gangyu yang kamu inginkan di sini, kata Luo Zeng, mengambil beberapa potong gangyu dari penyanyi Feng, dan menyinari mereka di depan serangga ekor ini. Mungkin karena Luo Zeng dan Feng Ge ditemukan memiliki tubuh fisik, tetapi suku Tai Zerg lebih sopan, karena ada satu, itu seharusnya sudah lama dikeluarkan. Katanya dia akan maju untuk mengambil ini giok. Fang Wei dan yang lainnya juga menghela nafas lega, selama mereka tidak membuat masalah dengan orang-orang Zerg ekor ini, mereka selalu bisa stabil untuk sementara waktu. Tetapi tepat ketika cacing ekor akan mengambil alih giok itu, Luo Zeng menciutkan tangannya memegang giok tubuh yang memotong, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengatakan bahwa giok ini akan diberikan kepada Anda secara gratis. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu?
Pemimpin suku Tai Zerg bertanya dengan tidak senang. Aku ingin memperdagangkan hidupku untuk itu, kata Luo Zeng dengan acuh tak acuh. Segera setelah dia selesai berbicara, niat membunuh yang ditekan pada murid cantik Feng Ge meledak, sosoknya sedikit bergoyang, dan jari-jarinya yang putih dan ramping telah meraih kepala suku Zerg. Reaksi cacing ekor sangat tajam, tetapi Feng Ge tiba-tiba menyerang, dan kecepatannya terlalu cepat. Cacing ekor tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, kepalanya langsung ditarik oleh Feng Ge. Melihat plasma hijau hendak menyembur keluar dari luka mayat tanpa kepala, Feng Ge mendorong mayat itu sejauh puluhan kaki. Dengan suara bo, mayat tanpa kepala itu tetap mempertahankan aslinya gerakan itu tertanam di dinding. Feng Ge melemparkan kepala ekor Zerg ke tanah, dan ada niat membunuh di mata halus itu. Beberapa orang Zerg berekor saling memandang, seolah-olah mereka berada di es kutub dan salju. Ini yang mulia Feng Ge, ini. Fang Wei dan orang tua lainnya di tanah duka pedang tercengang saat melihat pemandangan ini. Di satu sisi, setelah mereka mendengar bahwa Feng Ge memiliki tubuh fisik, mereka merasa bahwa dia pasti dapat membantu istana surgawi. Tetapi bagaimanapun juga, Feng Ge baru saja memasuki surga ke-14, dan menurut ritme dari peningkatan kekuatan makhluk di sisi lain, tidak mungkin dia menjadi begitu kuat. Di sisi lain, Yang Mulia Feng Ge seharusnya tidak membunuh seseorang. Apa yang ditakuti Fang Wei jelas bukan hanya beberapa orang Zerg, tetapi kekuatan di balik orang-orang Zerg ini. Sekarang membunuh orang pihak lain, banyak hal mungkin tiba-tiba kacau. Tapi bagaimana Fang Wei dan yang lainnya tahu bahwa Feng Ge telah menahannya untuk waktu yang lama? Menurut karakternya, ketika suku Zerg ekor pertama kali menghina Tiangong, dia mungkin telah mencabik-cabiknya. Feng Ge tidak memiliki belas kasihan terhadap hal-hal lemah yang dia benci, sama seperti makhluk dari alam gelap yang mencoba menyerangnya. Tapi barusan Luo Zeng memberi isyarat, biarkan Feng Ge menekan emosinya, Feng Ge tidak bergerak. Baru setelah orang-orang ini terlalu banyak menggertak orang, Feng Ge bergerak. Kamu berani membunuh orang-orangku. Pemimpin suku Zerg tercengang. Tidak pernah terpikir bahwa ras manusia pengecut ini akan berani melawan. Feng Ge memandang Luo Zeng dan bertanya, aku masih ingin membunuh beberapa serangga lagi. Luo Zeng mengangguk dengan senyum di wajahnya, ya, simpan saja. Begitu suaranya turun, Feng Ge sudah menyeret strip cahaya bergegas keluar. Tidak ada pakaian yang cocok di surga ke-13, dan pakaian yang menutupi tubuhnya ditenun dengan sinar cahaya di bawah lari cepat seperti elf yang mengejar cahaya. Semua orang hanya melihat beberapa lampu putih berkelap-kelip di depan mereka, dan kepala cacing itu terbang ke langit, hanya menyisakan mayat tanpa kepala. Setelah satu nafas, hanya pemimpin ekor Zerg yang masih hidup. Pemimpin suku Zerg akhirnya menyadari situasinya. Tadi masih berpikir untuk melawan, tapi melihat kemampuan Feng Ge, dia gemetar hebat. Hanya saja saat ini, masih tidak lupa untuk mengancam berkata, kamu membunuh ekor kami Zerg, Tuan Kalajengking Hantu. Tuan Kalajengking Hantu pasti akan menghancurkanmu. Luo Zeng tersenyum dan berkata, jadi aku meninggalkan hidupmu, biarkan kamu kembali dan melapor ke Tuan Kalajengking Hantu, aku hanya ingin tahu bagaimana itu akan diratakan. Setelah mendengar kata-kata Luo Zeng, mata suku cacing ekor bersinar dengan takjub, dan rasanya Luo Zeng sangat percaya diri. Tidak hanya dia tidak menaruh suku cacing ekor di matanya, apalagi Tuan Kalajengking Hantu menaruhnya di matanya. Tetapi karena pihak lain rela menyelamatkan nyawanya sendiri, ia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, lagi pula, tidak ada yang mau mati tanpa alasan. Tepat ketika orang-orang Zerg hendak pergi, Fang Wei mengertakkan gigi dan berkata, karena mereka telah dibunuh, maka bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan masalah di masa depan. Ini memang masalah besar bagi orang-orang Zerg untuk mati. Di kubu Tiangong, tetapi Tiangong dapat menolak untuk mengakuinya, dan paling banyak menghabiskan sejumlah besar pil jiwa untuk menyelesaikan masalah. Jika cacing ekor ini benar-benar dibiarkan pergi, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Feng Ge menggosok ujung jarinya dengan ringan. Di matanya, serangga ini adalah kotoran yang sebenarnya. Dia bertanya-tanya apakah dia ingin mendapatkan pedang di sisi lain. Setelah dia mendengar kata-kata Fang Wei, dia memandang Luo Zeng, menunjukkan warna bertanya-tanya, apakah akan membunuh Zerg ekor terakhir. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, berjalan menuju benteng, dan berkata sambil berjalan lepaskan. Dia meminta Feng Ge untuk mengambil tindakan untuk mencegah kekuatan di belakang ekor Zerg. Ketika musuh kuat dan kita lemah, kompromi tidak ada artinya, dia tidak setuju dengan metode penanganan Fang Wei. Siapa kamu? Apakah kamu ingin membunuh istana Taitian kami? Kata Fang Wei, menggertakkan giginya di depan Luo Zeng.
Tanah Kesedihan Pedang juga telah mendengar tentang Tianxing ini, tetapi identitas Tianxing selalu ambigu dengan Tiangong, apakah dia murid Tiangong atau bukan. Dalam pandangan Fang Wei, menyinggung makhluk-makhluk ini dari sisi lain hanya dapat mempersulit Istana Taitian untuk bergerak maju di sisi lain, jadi dia tentu saja marah. Luo Zeng bersandar di depan Fang Wei, dengan senyum di sudut mulutnya, nama saya Luo Zeng. Beberapa orang tua di Tanah Kesedihan Pedang tercengang ketika mereka mendengar jawaban ini, dan melihat ke belakang Luo Zeng, dengan bodohnya. Dan banyak murid yang baru dipromosikan ke Chaotic Source Realm juga terpana. Mereka ingat bahwa Yang Soul Luo Zeng tidak pernah muncul setelah melewati sisi lain. Beberapa orang bingung, tetapi mereka tidak bertanya. Ternyata ini Tianxing adalah Luo Zeng sendiri. Adapun kesedihannya, dia sudah menebak di dalam hatinya, tetapi tidak terlalu banyak kejutan. Luo Zeng pada dasarnya telah mengungkap identitasnya di Chaotic Source Great World, dan tidak perlu menutupinya lagi. Sebaliknya, dia ditahan ketika dia bertindak, dia sekarang mengakuinya secara terbuka. Ketika Luo Zeng memasuki bangunan kayu, dia tiba-tiba menepuk dahinya, berbalik dan berkata ngomong-ngomong, biarkan cacing menyerahkan Gang Yu dan kristal jiwa baru saja membayar. Lalu dia melangkah ke dalamnya. Hampir setiap kekuatan super memiliki satu atau bahkan beberapa ras lain sebagai pendukungnya, dan Istana Taitian tidak terkecuali. Tetapi ras pihak lain di belakang Istana Taitian tidak kuat di surga ke-14, yang juga menyebabkan kepasifan para murid di Tanah Pedang dan Kesedihan, dan mereka menjadi sasaran di mana-mana, tahun-tahun ini, dan hanya ditukar dengan tempat tinggal oleh karena itu, ini juga alasan mengapa para murid Tanah Kesedihan Pedang tidak ingin tinggal di surga ke-14. Fang Wei menyatakan situasi Istana Taitian saat ini kepada Luo Zeng, tindakanmu akan menyulitkan kami untuk bergerak maju di sisi lain. Tanda tanya. Menghadapi Fang Wei yang bersemangat, Luo Zeng berkata dengan tenang. Pendukung di belakang mereka adalah raksasa dari surga ke-14, jadi tentu saja tidak ada makhluk dari pantai seberang yang berani melakukan apapun pada mereka, jawab Fang Wei tidak puas. Orang-orang tua di Tanah Kesedihan Pedang agak getir ketika mereka menyebutkan masalah ini. Mereka ditempatkan di Istana Taitian, dan mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia siapa yang ingin menderita amarah di pantai seberang. Setelah Luo Zeng memikirkannya, dia berkata dengan senyum di wajahnya, kesabaran membabi buta hanya akan membuat serangga ini maju. Karena tidak ada pendukung, mari kita cari pendukung. Apakah kamu mencarimu? Seorang lelaki tua dari Tanah Kesedihan Pedang bertanya. Luo Zeng menoleh dan menatap Feng Ge tidak jauh. Feng Ge sedang duduk di sela-sela. Tubuh murni diukir oleh imajinasi, hampir sempurna, memancarkan pesona unik sepanjang waktu. Luo Zeng berkata, aku tidak bisa menemukannya pendukung, kita harus menjadi pendukung kita sendiri. Gumpalan cahaya merah terang menari-nari, menari di mata majemuk ekor Zerg. Itu bolak-balik dengan sangat cepat di kota semua jiwa, dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan atas rekannya yang telah meninggal. Jiwa-jiwa kotor ini menemukan dua tubuh daging entah dari mana, dan mereka juga ingin menantang Dewa Hantu Kalajengking yang agung, karena mereka ingin mati, tidak heran. Di utara kota, bidang besar pakis tersebar di antara mereka. Ras di sisi lain adalah segala macam hal yang aneh, tetapi masing-masing dari mereka masih memiliki afiliasi yang berbeda. Orang Zerg tinggal di Chengbei, dan ada banyak makhluk serangga berkumpul di sini. Ketika cacing ekor tiba di utara kota, dia langsung masuk ke gua tak berdasar. Gua itu terbagi menjadi beberapa tangga, dan ada pot cacing kecil yang tergantung di kedua sisi serangga aneh. Di dasar gua, Tail Zerg mencium aroma yang aneh. Itu adalah wewangian tubuh klan kupu-kupu, Tuan Kalajengking Hantu menyukai aroma ini, dan menjaga banyak wanita dari klan kupu-kupu di sisinya. Tidak butuh waktu lama untuk berjalan di sepanjang lorong di bagian bawah, dan akhirnya berakhir. Sebuah suara serak datang, Mao Yue, bisakah kamu mendapatkan giok geng dan kristal jiwa yang aku minta untuk kamu kumpulkan? Di tempat gelap. Di bagian bawah, ekor kalajengking hitam tergeletak rata di tanah, dan cahaya hantu berkedip di atas kail kecil di ujung ekornya. Setelah melihat cahaya hitam, Zerg menelan ludahnya setelah melihat kailnya. Dia secara pribadi telah melihat Tuan Kalajengking Hantu menghukum salah satu bawahannya, hanya sedikit daging yang tergores oleh kail, dan bawahan itu menjadi hitam pekat dalam satu tarikan nafas, tanpa sisa nafas. Ekor Zerg tahu bahwa berita yang dia bawa kembali akan membuat Lord Ghost Scorpion marah, jadi dia hanya bisa menjawab dengan hati-hati. Mengerti? Jawab Tail Zerg. Hei, Istana Taitian ini bisa menanggungnya. Lord Guixi tersenyum dalam kegelapan, dan melanjutkan serahkan batu giok dan kristal jiwa geng itu, dan biarkan guk-guk-guk-guk beracun mengumpulkannya di lain hari.
Tapi menargetkan Istana Taitian, bagaimanapun. Juga, Istana Taitian juga dilindungi oleh penjaga kota-kota Wanling, tetapi hantu dan kalajengking juga dipercayakan oleh orang lain, dan tujuan mereka adalah untuk menekan Istana Taitian berulang kali, tergantung berapa lama mereka bisa bertahan. Tapi cacing ekor itu ragu-ragu sejenak, dan melanjutkan Gang Giok dan kristal jiwa yang dipulihkan diambil kembali oleh Istana Matahari. Apa? Suara hantu dan kalajengking menjadi dingin. Ekornya di tanah meringkuk sedikit. Istana Taitian tampaknya telah menemukan dua tubuh daging, dan salah satu wanita ras manusia menembak dan membunuh saudara laki-laki saya dan menyelamatkan hidup saya, hanya untuk kembali dan melapor ke Lord Ghost Scorpion. Lord Ghost Scorpion, Anda harus membuat keputusan untuk kami, kata Zerg ekor dengan wajah sedih. Tubuh daging. Bagaimana umat manusia dapat menemukan tubuh daging? Ghost Scorpion berkata dengan ragu. Sejak jiwa memasuki pantai seberang, kalajengking hantu sudah bertahun-tahun tidak melihat tubuh fisik memasuki pantai seberang, dan kalajengking hantu juga bingung ketika mendengar berita itu. Itu benar, kalau tidak bagaimana saudara-saudaraku bisa mati. Lanjut Zerg ekor. Dalam kegelapan, kalajengking hantu berpikir sejenak, lalu berkata, mereka mengambil nyawamu hanya untuk kembali dan memberitahuku. Benar. Jawab Zerg. Maka misimu telah selesai, suara Ghost Scorpion keluar dalam kegelapan. Ekor kalajengking tiba-tiba terangkat, menusuk ekor Zerg dengan kecepatan luar biasa, kait ekor tajam melewati tubuh ekor Zerg dengan sangat tepat, kait ekor bahkan gagal menembus karapas ekor Zerg, hanya di itu meninggalkan luka tipis tak terlihat di permukaan tubuhnya. Suku Zerg hanya melihat ekor kalajengking menjuntai di depannya, setelah menyadari ada yang tidak beres, ia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi sebelum berlari beberapa langkah, ia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, berbaring di tanah, dan langsung kehilangan kesadaran. Dalam kegelapan, makhluk kekar perlahan keluar. Seluruh tubuh makhluk ini ditutupi dengan lapisan baju besi hitam, dan ada 6 pasang mata di kepalanya, menunjukkan sedikit keagungan di wajahnya yang penuh kebencian. Setelah berdiri dengan kaki berdampingan, ekor kalajengking panjang juga diterima di belakangnya. Berjalan keluar dari kegelapan bersamanya, ada juga 2 kupu-kupu cantik bentuk kupu-kupu mirip dengan manusia, terutama sosoknya yang anggun. Tuanku, apakah Anda akan menyerang Istana Taitian? Seorang wanita dari suku Xiangdi bertanya, suaranya cukup memesona. Karena dipercayakan oleh orang lain, secara alami tidak dapat dihindari, kata Ghost Scorpion datar. Istana hari itu hanyalah beberapa jiwa, yang bisa dimusnahkan begitu saja, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada kedua tubuh itu. Wanita dari suku Xiangdi juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekor kalajengking hantu bergoyang sedikit, dan menembus langsung ke kepala Zerg. Setelah beberapa saat, ia memperoleh ingatan Zerg dan melihat apa yang baru saja terjadi. Ada senyum menghina di wajahnya, perlakukan saja sebagai 2 makhluk dari sisi lain. Di kubu Tiangong, ketika Fang Wei mendengar kata-kata Luo Zeng, tidak hanya dia tidak memiliki sedikit pun kenyamanan, tetapi dia juga penuh dengan kekhawatiran, saya adalah pendukung saya sendiri, dan saya berkata dengan sangat ringan, dan Tuan Setan Kalajengking pasti akan datang ke pintu, waktu singkat. Anda tahu bahwa Kalajengking iblis ini. Tepat ketika Fang Wei masih berbicara omong kosong, mata Feng Ge berkilat dingin, dan niat membunuh dingin menyelimutinya. Jika Anda takut, tinggalkan saja sisi lain, dan jika kamu berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu juga. Dengan kekuatan Feng Ge, dia mungkin bukan lawan Fang Wei di Tanah Duka Pedang, tetapi di pantai lain, membunuh Fang Wei semudah membunuh seekor semut. Fang Wei segera terdiam, dan orang tua di Tanah Duka Pedang juga diam. Istana Taitian ini milik Dong Huang, Feng Ge berdiri di samping Luo Zeng, apalagi yang bisa dikatakan orang lain. Luo Zeng tidak peduli dengan sikap Fang Wei. Dia berkata kepada murid Tiangong lainnya, semuanya, karena kalian telah mencapai surga ke-14, demi keamanan, kalian harus mundur dari sisi lain untuk saat ini. Setelah Feng Ge dan saya mengerti apa yang terjadi di sini, kami akan kembali ke sisi lain. Buat rencana. Murid-murid Tiangong yang hadir sudah mundur di hati mereka. Jika ada pertarungan nyata, mereka akan terinfeksi sesuatu seperti sutra yang terjerat jiwa, dan mereka tidak akan bisa pergi jika mereka mau. Kalau begitu kakak Luo Zeng, yang mulia Feng Ge, kamu harus hati-hati. Ayo kita menjauh dulu. Jiwa yang dari murid Tiangong menghilang satu demi satu. Fang Wei memelototi Luo Zeng dengan ganas, dan mundur dari sisi lain, hanya menyisakan Luo Zeng, Feng Ge, dan Ling Xuang pada akhirnya. Ling Xuang, Luo Zeng memanggil, aku di sini untuk menemanimu, kata Ling Xuang. Temani kami, Feng Ge mengerutkan kening. Aku tidak mengatakan untuk menemanimu,
aku hanya menemani Luo Zeng, koreksi Ling Xuang, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mau tidak mau menghadapi Feng Ge. Kamu tinggal di sini hanya untuk mati, jadi mengapa mempersulit dirimu sendiri? Feng Ge bertanya balik, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Benarkah? Ling Xuang tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan tubuh fisik ini, kamu benar-benar lebih kuat dariku? Mendengar kata-kata Ling Xuang, Luo Zeng dan Feng Ge menunjukkan ekspresi takjub di wajah mereka. Kesenjangan antara yang jiwa dan tubuh daging terlihat jelas. Luo Zeng tidak tahu seberapa kuat Dong Huang dan Nuwa di pantai seberang, setidaknya pada tahap surga ke-14, ada celah lengkap antara jiwa dan tubuh. Terlebih lagi, tubuh murni Feng Ge jauh lebih kuat dari makhluk biasa dari sisi lain. Aku benar-benar tidak tahu, dari mana kepercayaan dirimu berasal. Feng Ge menatap Ling Xuang dan mencibir. Apakah kamu ingin tahu? Aku bisa menunjukkan kepadamu, kata Ling Xuang dengan mendengus dingin. Mendengarkan nada kedua wanita ini, ada arti berkelahi terlebih dahulu. Luo Zeng menyadari bahwa dia tidak bisa lagi diam. Dia tidak pernah pandai menangani masalah emosional, dan perselisihan antara Si Yuqin dan Ning Yudi pernah membuatnya kelelahan. Luo Zeng melangkah di antara keduanya, dan kemudian berkata dengan nada lembut Ling Xuang, bagaimanapun juga, tempat ini masih berbahaya bagimu, dan kamu akan kembali setelah Feng Ge dan aku telah menangani masalah ini. Aku. Bukan batu sandunganmu. Ling Xuang berkata dengan keras kepala. Sebagai putra Gunung Tai yang bangga, kapan Ling Xuang kurang percaya diri? Hanya saja penampilan Luo Zeng terlalu menyilaukan, dan dia rela berdiri di belakang Luo Zeng. Tapi dia tidak ingin diperlakukan sebagai batu sandungan oleh Luo Zeng. Jika kamu tidak ingin menjadi batu sandungan, pergilah dengan jujur, kata Feng Ge tanpa kehilangan kesempatan. Feng Ge, Luo Zeng memarahi dengan suara yang dalam. Feng Ge mengguncang bahunya, dan mundur selangkah dengan acuh tak acuh. Luo Zeng kemudian melanjutkan ke Ling Xuang, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai batu sandungan. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa sampai ke titik ini, dan saya telah melihat pintu Anda. Ling Xuang dan Feng Ge adalah putri kebanggaan dari Gunung Tai dan Gunung Tai, tetapi esensi keduanya agak berbeda. Feng Ge adalah putri biologis Selir Yan dan Kaisar Dong Huang, dan juga mewarisi garis keturunan mereka. Dan Ling Xuang tampaknya tidak mewarisi darah Ying Lao, alasan yang tidak disebutkan siapapun kepada Luo Zeng, tetapi itu tidak berarti bahwa Luo Zeng tidak dapat menebaknya. Ying Lao sangat memikirkan Ling Xuang, saya khawatir itu bukan hanya hubungan sederhana antara para tetua dan junior, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang Ling Xuang, dan hal khusus ini, Luo Zeng memata-matainya di kuil Tiankui dan bersembunyi itu di Ling Xuang, pintu tertutup di dalam jiwa. Mendengar kata-kata Luo Zeng, tubuh Ling Xuang sedikit gemetar, kamu aku. Tidak sengaja mengintipnya ketika aku menggunakan teknik penguasa besar pada waktu itu, Luo Zeng menjelaskan, tidak peduli apa, untuk menghadapi ke-14 ini surga Hei, aku tidak membutuhkanmu untuk menembak, patuh, tunggu kami di tanah kesedihan pedang, oke. Luo Zeng mengatakan semua kata sampai saat ini, dan Ling Xuang akhirnya memilih untuk berkompromi. Meskipun dia bisa membuka pintu setelah memasuki surga ke-14, neneknya menyuruhnya untuk tidak membukanya kecuali benar-benar diperlukan. Ling Xuang mengangguk pada Luo Zeng, dan matanya bertemu dengan Feng Ge lagi. Feng Ge tidak menghindar sama sekali, dan wajahnya yang beku penuh percaya diri. Ling Xuang mendengus dingin pada Feng Ge, jiwanya akhirnya menghilang. Setelah Ling Xuang pergi, Feng Ge memiringkan kepalanya, dengan senyum lucu di wajahnya, dan bertanya pada Luo Zeng, apakah ini dilema? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, jawab Luo Zeng tanpa daya. Aku akan membiarkanmu mengerti, kata Feng Ge dengan senyum percaya diri, jejak panas muncul di matanya yang dingin. Benteng Tiangong kosong, hanya Luo Zeng dan Feng Ge yang tersisa. Tapi istana perunggu di tanah duka pedang sekarang meledak. Yang mulia Luo Zeng dan Feng Ge membunuh klan Tai Zerk itu dalam satu pertemuan. Apakah kamu tidak menyinggung kalajengking hantu? Jika kamu menyinggung kalajengking hantu di kota Wanling, saya khawatir masalah ini akan merepotkan. Saya akan pergi pengumuman. Fang Wei keluar dari ruang pelatihan rahasia dan menyampaikan berita itu. Masalah ini dengan cepat menyebar dari lantai 1 ke lantai 2, tetapi semua murid tanah kesedihan pedang yang mendengarnya sedikit tercengang. Bahkan jika Yang Mulia Feng Ge memiliki tubuh fisik, dia masih tidak bisa melawan raksasa dari surga ke-14, saya khawatir. Kita tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di dunia hasrat di masa depan. Aku benar-benar tidak menyangka mereka berdua bisa menyebabkan masalah seperti ini.
Tapi ini dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa khawatir di luar. Situasi seperti itu tidak dapat diubah. Terlebih lagi, jika Anda ingin memasuki sisi lain dan membujuk Luo Zeng dan Feng Ge untuk kembali, maka Tiangong akan mengirim orang lain untuk menengahi. Namun, rencana ini ditolak oleh Fang Wei dan yang lainnya. Melihat Luo Zeng dan Feng Ge, jelas mereka tidak bisa dibujuk dengan santai. Saat para murid di Tanah Kesedihan Pedang memeras otak mereka, di sebuah jalan di utara kota Wanling, puluhan suku Zerg berdatangan dari kedua sisi, berlari liar dengan kecepatan gesit. Makhluk di kota Wanling juga terbagi menjadi kelas 3, 6, dan 9. Cacing ekor terkenal mendominasi dan haus darah, apalagi setelah berlindung di Tuan Hantu Kalajengking, mereka bahkan lebih tidak bermoral. Sepanjang jalan, makhluk lain dari sisi lain melihat mereka, dan mereka semua menghindarinya satu demi satu. Tidak lama kemudian, orang-orang Zerg ekor ini telah tiba di depan bangunan kayu di Tiangong. Setelah pemimpin suku Zerg mengangguk, suku Zerg lainnya saling menyerahkan tangan, dan sudah ada bola rumput hijau di tangan mereka. Nafas dari bola rumput itu seperti air yang membungkus jiwa, yang jelas menghalangi mereka untuk meninggalkan hal-hal di sisi lain. Sua, sua, sua. Gerbang bangunan kayu itu terbuka, dan mereka berjalan di sepanjang gerbang dan melemparkan bola rumput ke dalamnya. Saat bola rumput dilemparkan ke dalam, bola itu meledak dan asapnya mengepul. Selama dia terkontaminasi asap hijau ini, dia tidak akan bisa lagi meninggalkan pantai seberang. Setelah beberapa saat, asap tebal yang mengepul memenuhi bangunan kayu, dan tepat ketika orang-orang Zerg ini ingin memasuki rumah untuk menyelidiki, sebuah suara datang dari belakang mereka, "Apakah kamu mencari saya?" Bingung, anggota tubuh bagian bawah dari Quick anggota klan Zerg yang bereaksi tiba-tiba menendang, dan kekuatan kuat dari pihak lain meledak secara langsung, melambaikan kerucut tajam di tangan mereka, dan bergegas menuju Luo Zeng. Terlalu lambat, Luo Zeng berdiri diam, bahkan tidak bergerak. Melihat kerucut tajam itu tertusuk, tubuh Luo Zeng hanya sedikit miring, dan semua kerucut tajam melewati tubuh Luo Zeng, tanpa menyentuhnya sama sekali. Setelah tubuh Luo Zeng berputar sedikit, tangannya terentang seperti kilat. Kakak. Tangannya seperti memetik sayuran, dan mereka memetiknya ke arah kepala ekor Zerg. Setiap kali dipetik, kepala suku Zerg terbang ke udara. Setelah memetiknya 9 kali berturut-turut, Luo Zeng mengangkat kakinya dan melangkah mundur. Mayat dari 9 anggota suku Zerg berdiri di tempatnya, dan kepala suku Zerg orang-orang suku Zerg itu semua jatuh ke tanah. Akan sangat mengecewakan jika Lord Ghost Scorpion hanya mengirim antek-antek ini. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Ketika Zerg lain melihat pemandangan ini, sepasang mata majemuk serangga berkedip ngeri. Orang-orang Zerg ekor ini menerima perintah dari Lord Ghost Scorpion untuk memotong semua orang di Istana Taitian. Tanpa diduga, tidak ada jiwa matahari yang tinggal di sisi lain Istana Taitian. Tidak hanya itu, tetapi manusia yang begitu kuat muncul di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Dalam kepanikan, orang Zerg ekor yang tersisa melemparkan bola rumput hijau ke arah Luo Zeng. Sebelum bola rumput meledak, sosok lain muncul di belakang mereka, dan sosok itu adalah Feng Ge. Feng Xinger memiliki pedang ekstra panjang. Dia tidak ingin bersentuhan dengan serangga kotor ini. Di kubu Tiangong, dia menemukan pedang panjang, meskipun pedang ini sangat biasa, tetapi bisa digunakan. Puff engah-engah. Saat sosoknya bergerak secara horizontal, pedang panjang itu juga menarik garis dengan ketinggian yang tidak rata, dan garis ini langsung berubah menjadi garis darah hijau, kecuali anggota Zerg ekor terakhir, ekor orang Zerg semuanya dipenggal. Luo Zeng keluar dari asap hijau yang mengepul, Feng Ge meliriknya, dan berkata, "Kamu terkontaminasi asap ini, apa yang harus kamu lakukan jika kamu tidak bisa keluar dari sisi lain?" "Aku tidak punya niat untuk pergi," Luo Zeng tersenyum. Feng Ge melengkungkan bibirnya, hantu dan kalajengking belum muncul, dan dia tidak tahu kekuatan lawan, jadi dia percaya diri. Kamu, kata Tai Zerg terakhir dengan gemetar. "Katakan pada Ghost Scorpion untuk membiarkannya datang sendiri," kata Luo Zeng dengan dingin. Suku Zerg melarikan diri seolah-olah dia telah menerima amnesti. Berbagai ras di kota Wanling hidup bersama, dan beritanya disebarkan dengan sangat cepat. Berita bahwa begitu banyak orang Zerg meninggal di depan benteng Tiangong menyebar seperti api, dan orang Zerg mengikuti hantu dan kalajengking, yang berarti Tai Tiangong pasti telah menyinggung hantu dan kalajengking. Tai Tiangong, bukankah manusia itu hanya menggunakan jiwa mereka untuk memasuki pantai seberang? Kalau begitu mereka sengsara. Beberapa orang yang penasaran juga mendekati benteng Tiangong, atau bersembunyi di balik tembok, atau mengebor ke dalam kediaman, memata-matai secara diam-diam.
Ketika mereka melihat mayat suku di Zoser, pupil mata mereka mengerut. Di depan pintu bangunan kayu, seorang pria yang wajahnya tidak terlihat jelas sedang duduk tegak, sementara wanita lain berdiri di sampingnya sambil memegang pedang, dan dia tidak berniat melarikan diri. Pertunjukan yang bagus. Pria dan wanita itu sepertinya tidak takut pada Lord Ghost Scorpion. Itu karena mereka tidak tahu kekuatan Ghost Scorpion. Mereka akan mati dengan mengenaskan. Kata rumah penjaga kota Wanling. Dua raksasa menyelinap ke rumah Cheng Wei dan menyampaikan berita tentang istana Taitian. Di bagian atas aula utama rumah penjaga kota, makhluk dari sisi lain yang tampak seperti beruang hitam menjawab dengan dingin, "Mengerti Tuan Penjaga Kota, apakah Anda perlu menghentikan hantu dan kalajengking?" Tanya raksasa itu. "Tidak perlu," kata beruang hitam menggelengkan kepalanya. Istana Taitian akan membayar sejumlah besar pil jiwa setiap tahun, berharap untuk perlindungan rumah penjaga kota. Jika itu adalah masalah biasa, City Guard Mansion secara alami akan maju untuk menyelesaikannya, tapi kali ini, selain hantu dan kalajengking yang dipercayakan oleh orang lain, City Guard Mansion juga dipercayakan. Nyatanya, jika hantu dan kalajengking tidak menyerang, kemungkinan besar istana Cheng Wei akan menyerang Tai Tiangong. Setengah jam kemudian, 3 kalajengking merah raksasa dan ratusan suku Zerg keluar dari gua bawah tanah di utara kota. Meskipun Luo Zeng dan Feng Ge telah membunuh 2 kelompok orang Zerg, mereka masih gagal menarik perhatian kalajengking hantu, dan tidak ada niat untuk mengambil tindakan secara langsung. Ketiga kalajengking raksasa itu belum tercerahkan, mereka adalah monster yang khas, semua kota jiwa melarang monster semacam itu memasuki kota, tetapi beberapa aturan hanya dibuat untuk kelas bawah, dan keberadaan seperti Tuan Kalajengking hantu secara alami tidak harus melakukannya, mematuhi mereka. Orang-orang Zerg ekor mengendarai 3 kalajengking raksasa merah, berjalan dengan angkuh melintasi kota, menyebabkan banyak kebingungan, dan berteriak satu demi satu. Makhluk di sisi lain yang bersembunyi di kegelapan dan mengamati tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan Kalajengking hantu telah mengirim pasukan kalajengking merah. Cukup untuk membunuh pria dan wanita itu 10 kali. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan melawan Tuan Kalajengking hantu. Saya tidak tahu seberapa kuatnya langit adalah. Ketika ratusan orang Tai Zerg mengendalikan 3 setelah kalajengking raksasa merah memasuki jalan, awan asap hijau naik lagi. Setelah sebatang dupa, asap hijau berangsur-angsur menghilang. Banyak makhluk yang bersembunyi di kegelapan membuka mata lebar-lebar saat melihat pemandangan di depan mereka. 3 kalajengking merah raksasa telah berbaring telentang di tanah, ekor kalajengking semuanya telah dipotong, dan mayat orang Zerg telah ditumpuk menjadi bukit. Kali ini, Luo Zeng masih meninggalkan ekor Zerg untuk melaporkan kembali. Kelompok kalajengking merah kedua ras manusia itu sangat kuat. Dengan mudah dihancurkan begitu saja. Setidaknya selain makhluk di alam gelap, kalajengking merah raksasa itu milik eksistensi yang kuat di surga ke-14, dan mereka dibunuh secara diam-diam, makhluk dari pantai seberang itu benar-benar ngeri. Setengah jam kemudian, kupu-kupu besar beterbangan keluar dari gua bawah tanah di utara kota, dan aroma harum melayang ke segala arah, dan sosok kekar hantu dan kalajengking juga muncul darinya. Jika gelombang pertama Zerg hanya untuk pengujian, maka gelombang kedua kalajengking merah yang dia kirim seharusnya cukup untuk membunuh 2 manusia. Tetapi hal-hal tidak berkembang ke arah yang diharapkan oleh hantu dan kalajengking, dan bahkan kalajengking merah pun musnah. Pada akhirnya, anggota ekor Zerg kembali untuk melaporkan berita tersebut. "Tuanku, apakah Anda perlu membunuh 2 ras manusia?" tanya seorang wanita dari suku Xiangdi. "Hanya ada 3 hal," kata Ghost Scorpion dengan mata menyipit, "aku akan melakukannya sendiri untuk ketiga kalinya." Ghost Scorpion jarang meninggalkan gua bawah tanahnya. Sudah tidak aktif di kota Wanling selama bertahun-tahun, dan selalu sulit untuk berurusan dengan rumah penjaga kota, tetapi rumah penjaga kota tidak ada hubungannya dengan itu, dan angan-angan untuk menangkapnya di gua bawah tanah. Tapi apakah mansion penjaga kota akan wanita lain dari klan kupu-kupu wangi bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir, City Guard Mansion tidak akan keluar untuk merusak pemandangan di saat kritis," kata Guixi sambil mencibir, menyipitkan matanya. Tidak lama kemudian, Ghost Scorpion membawa para wanita klan kupu-kupu itu ke gang, dan melihat Luo Zeng dan Feng Ge tidak jauh. Keenam pasang mata di wajahnya memancarkan cahaya merah terang, terutama setelah memperhatikan mayat 3 kalajengking merah raksasa, hatinya merasa sedikit marah, betapa manusia kecil berani membunuh kelompok kalajengking merahnya. Luo Zeng masih duduk diam di tempatnya, dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat tubuh hantu dan kalajengking yang gelap dan kekar, dan ekor kalajengking yang ramping, dia berkata Tuhan akhirnya datang. "Bunuh, haruskah ini berakhir?" Feng Ge bertanya.
Belum tentu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Begitu mereka datang ke kota Wanling, jelas tidak normal jika istana Taitian menjadi sasaran dengan cara ini. Di Chaotic Source Great World, Luo Zeng telah mengungkap identitasnya. Setidaknya dengan pedang ular melonjak, mereka dapat dengan mudah menentukan asal-usul Luo Zeng. Mungkin beberapa klan Xiong tidak akan membunuh Tiangong begitu cepat, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan memilih untuk menembak diri mereka sendiri di sisi lain. Benteng Istana Taitian di surga ke-14 bukanlah rahasia, dan mudah untuk mengamati pergerakan para murid Tiangong, tidak sulit menggunakan makhluk dari sisi lain untuk menyerang diri sendiri. Lalu kapan ini akan berakhir? Feng Ge bertanya. Ketika mereka takut, mulut Luo Zeng meringkuk, dan dia perlahan berdiri dan berkata, mundur sedikit, pertempuran ini terserah saya. Di tepi tajam di ekor kalajengking hantu, jelas ada sangat tersembunyi beracun, Luo Zeng tidak ingin Feng Ge mengambil risiko. Fakta-faktanya mirip dengan apa yang ditebak Luo Zeng. Ketika Luo Zeng dan Tiangong lainnya serta rombongannya memasuki alam keinginan, mereka diamati oleh klan Jinwu, dan mereka dengan cepat diteruskan di antara klan. Berbeda dengan kelemahan Istana Taitian di 14 surga, klan Yuxiong, Senong dan Jinwu tidaklah kecil di 14 surga. Ada dua kota besar di 14 surga, kota Wanling dan kota Tianshui. Ada banyak makhluk dari sisi lain di dua kota besar ini, dan klan Star Falcon yang mendominasi kota Tianshui berasal dari garis keturunan yang sama dengan Jinwu klan. Hubungan antara keduanya seperti klan Liyuan dan klan Yuanling. Meskipun klan Star Falcon tidak memiliki pengaruh besar di kota semua jiwa, masih sangat mudah bagi ras yang kuat dari sisi lain untuk menghadapi kekuatan jiwa seperti Istana Taitian. 300 kaki dari bangunan kayu Istana Taitian, terdapat sebuah bangunan berbentuk oval dengan teras di atas bangunan. Ada lebih dari selusin jiwa yang berdiri di teras. Jiwa yang ini berasal dari Xiong, Jinwu dan ras lainnya. Awalnya, saya khawatir jika mereka langsung keluar dari pihak lain, kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan kedua orang ini, kata Yang Sol dengan suara malas. Keluar dari sisi lain, tidak mungkin, kecuali mereka tidak berencana untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan cepat atau lambat mereka akan memasuki sisi lain, cibir yang jiwa lainnya. Ada dua sayap terbentang di belakang jiwa yang ini, jelas dari klan Yu Jinwu. Tapi menurutku kedua orang ini percaya diri, dan mereka sama sekali tidak bermaksud mengalah. Pekerjaan. Di sisi lain, lagu pembunuhan Zhong Feng dan Tianxing tidak diragukan lagi adalah yang paling bebas masalah, dan Xiong, Jinwu, dan 4 suku lainnya tidak diragukan lagi memilih metode yang paling sederhana dan paling jelas. Luo Zengxin berjalan menuju Guixi, dan bertanya sambil berjalan, aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu. Seseorang seharusnya mempercayakanmu untuk menyerangku dan memberitahuku siapa itu. Di mata Guixi, kedua selebriti itu hanyalah ikan di talenan, apalagi setelah terkontaminasi asap hijau, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kabur. Kedua orang ini jelas harus putus asa. Sedikit normal, Luo Zeng melihat bahwa dia harus berlutut dan memohon belas kasihan, mencoba menyelamatkan nyawanya. Tapi penampilan Luo Zeng sama sekali tidak sesuai dengan harapan Guixi. Ketakutan, bahkan ketakutan sekecil apapun tidak ada. Jika kamu membunuh bawahanku, kamu pantas mati. Bukan tanpa permusuhan, kata Ghost Scorpion sambil terkekeh. Tidak peduli apa, kalajengking hantu masih memiliki integritas, dan orang yang mempercayakannya juga memberinya hadiah yang murah hati. Bagaimana dia bisa mengungkapkan kebenaran karena kata-kata Luo Zeng. Meskipun pria ini akan segera menjadi orang mati, tetapi ada banyak mata dan telinga di kota Wanling. Ghost Scorpion dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak mata dan mata yang menatap tempat ini. Pada saat ini, dari ujung jalan yang lain, beberapa makhluk besar menyerbu ke arah mereka. Itu tikus setinggi sapi, dan di punggung tikus ini, ada jiwa telinga tikus. Mencicit, Tuan Hantu dan Kalajengking. Mohon ampun, teriak salah satu telinga tikus. Tikus telinga adalah ras yang hampir menyebar. Di alam keinginan, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Secara khusus, makhluk tikus di alam keinginan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan telinga tikus. Mereka juga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan di kota Wanling, cukup untuk bersaing dengan hantu dan kalajengking. Tikus telinga telah membentuk ikatan yang tak terpisahkan dengan Luo Zeng di surga ke-13 di dunia besar Hunyuan. Tikus telinga juga mendapat banyak manfaat karena Luo Zeng, dan tikus telinga juga diberi cukup Chaotic Source Spirit Crystal. Ketika Eiliner mereka di mana-mana mengetahui tentang berita Istana Matahari, mereka membuat keputusan tegas untuk mengambil tindakan. Saat ini, mereka ada di sini untuk membujuk para hantu dan kalajengking. Kasihanilah, apakah kamu idiot berbicara dalam tidurmu?
Ghost Scorpion menjawab dengan suara acuh tak acuh. Tikus-tikus di daerah selatan juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang, jangan. Lihat berapa banyak yang kamu miliki. Mereka semua berkata dengan sinis. Di lain waktu, kalajengking hantu mungkin memberikan wajah tikus, tetapi situasi hari ini istimewa, kalajengking hantu tentu saja tidak mungkin untuk membelinya. Tuan hantu dan kalajengking, mudah untuk dinegosiasikan, dan beberapa harga dapat dinegosiasikan, kata Ermaus dengan sangat murah hati, dan tidak ada yang meragukan bahwa mereka memiliki sumber keuangan seperti itu. Tidak ada cara untuk membicarakan masalah ini, kalian kembali, jawab Ghost Scorpion dengan dingin. Master Ghost Scorpion sama seperti Ermaus masih bersikeras, Luo Zeng menyela Ermaus, dan berkata pada saat yang sama saudara dari keluarga Ermaus, saya menghargai kebaikan Anda, dan beberapa hal masih tersisa untuk saya hadapi itu. Telinga tikus yang duduk di belakang tikus raksasa memandang Luo Zeng dengan heran. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, Tianxing sangat kuat, tetapi seharusnya tidak cukup kuat untuk melawan hantu dan kalajengking. Pernahkah kamu mendengar, si kecil ini tidak ingin kamu ikut campur, tikus, lebih baik kamu pergi, kata Ghost Scorpion sambil tersenyum, tampaknya semakin tertarik pada Luo Zeng, siapa tahu Luo Zeng selanjutnya kalimat kata-katanya membuat tubuhnya menegang tiba-tiba. Melanjutkan topik yang baru saja kita bicarakan, siapa yang mempercayakanmu untuk membunuhku, sekarang jujur saja, aku bisa membuatmu mati lebih bahagia. Suara Luo Zeng tidak sedih atau bahagia, seolah-olah dia telah menentukan kehidupan kalajengking hantu. Para wanita klan kupu-kupu di belakang Guixi juga terpana. Tikus telinga di samping juga dalam keadaan tercengang, termasuk beberapa tikus raksasa di bawah mereka, dan mereka juga menatap Luo Zeng dengan mata terbelalak. Hanya Feng Ge di depan bangunan kayu yang tampak acuh tak acuh. Sinar cahaya, yang berdiameter setipis jarum, menari dengan gesit di ujung jarinya. Selama periode waktu ini, dia menjadi semakin mahir dalam menggunakan cahaya langit yang tak terbatas. Cahaya ini tampaknya nyata, dan dapat diubah menjadi hampir semua bentuk menurut pikirannya. Ayo sayap. Di antara bangunan yang tidak rata di kedua sisi jalan, makhluk dari sisi lain yang menguping dan mengintip semuanya memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajah mereka. Apa yang dikatakan anak manusia? Apakah aku salah dengar? Dia mengancam Tuan Kalajengking Hantu. Ya Tuhan, dia pasti gila. Kalajengking hantu mungkin bukan makhluk terkuat dari sisi lain di kota Wanling, tapi itu pasti raksasa, hampir menguasai dunia bawah tanah di utara kota Wanling dengan sendirinya, bahkan rumah penjaga kota tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka yang berani memprovokasi tidak perlu mengulang nasib, umumnya tidak akan melihat matahari terbit keesokan harinya. Dengan keberadaan seperti itu, Luo Zeng sangat tidak bermoral, bagaimana otak makhluk di sisi lain bisa berbalik. Di teras bangunan oval berjarak 300 zang, ada Xiong, Jinwu dan jiwa yang lainnya, wajah mereka penuh keheranan dan kebingungan saat mendengar ini. Reaksi anak itu agak tidak terduga. Aku hanya berpura-pura tenang ketika aku akan mati. Setelah tubuh Guixi membeku selama beberapa tarikan napas, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saat kalajengking hantu tertawa terbahak-bahak, para wanita dari klan kupu-kupu di belakangnya juga ikut tertawa. Human Rache benar-benar menarik. Aku Luo Zeng telah mengambil langkah maju saat Ghost Scorpion masih berbicara. Hanya dalam satu langkah, dia telah melewati jarak 10 kaki dan tiba di depan hantu dan kalajengking itu. Langkah ini menggunakan tumit untuk mengerahkan kekuatan, dan kekuatan ke bawah yang kuat memaksa lubang besar di tanah. Pada saat yang sama, Luo Zeng telah mengulurkan tangannya ke arah kalajengking hantu, dengan ringan mengambilnya, dan pada saat yang sama menjarah hantu di belakang kalajengking, yaitu di sekitar wanita dari klan kupu-kupu. Itu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku hanya bisa membiarkannya mati kesakitan, Luo Zeng berkata dengan lembut. Ambillah. Lengan kanan kalajengking hantu resmi di tangannya. Para wanita dari klan kupu-kupu wangi awalnya tertawa dengan hantu dan kalajengking, tetapi mereka tidak pernah memikirkan langkah selanjutnya, yang akan menjadi situasi seperti itu. Senyum membeku di wajah mereka seperti es, dan mereka melihat lengan kanan di tangan Luo Zeng dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Seorang wanita dari suku Fragrant Butterfly tidak percaya, dan melirik Guixi. Bahu di sisi kanan Guixi memang mati itu kosong. Melihat bahwa wanita klan kupu-kupu tidak mau mengambil alih, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, melemparkan lengan yang patah di tangannya ke tanah sesuka hati, berbalik, dan menginjak kakinya lagi. Boom! Tanah lunak mengeluarkan suara tumpul lagi. Di bawah tekanan tinggi, tanah menyebar ke segala arah seperti gelombang, dan lubang yang dalam muncul, dan Luo Zeng sekali lagi melewati kalajengking hantu.
Kali ini hantu dan kalajengking sempat bereaksi. Ini sama sekali bukan generasi respons lambat, tetapi kecepatan ledakan Luo Zeng saat ini jauh melebihi batasnya. Ketika Luo Zeng menyerang untuk kedua kalinya, kalajengking hantu memilih untuk melawan. Satu-satunya lengan yang tersisa meraih punggung tangan Luo Zeng, dan pada saat yang sama menyapu ekor kalajengking. Di antara kilatan dan batu api, Luo Zeng telah pergi dari kalajengking hantu. Pergi dengan hantu dan kalajengking juga merupakan tangan kanan hantu dan kalajengking. Di bawah dua pertemuan itu, Luo Zeng telah melepaskan kedua lengan kalajengking hantu, tetapi tidak ada ekspresi muram di wajah kalajengking hantu, tetapi senyum dingin, bocah ras manusia, kecepatanmu memang lebih cepat dari yang diharapkan, sayangnya. Ekor kalajengking di punggungnya terangkat, dan kilau samar muncul di pengait ekor. Yang paling dibanggakan oleh Ghost Scorpion adalah ekor ini, yang juga merupakan yang tercepat. Sebentar saja, pengait ekor telah melewati pinggang Luo Zeng, dan anak ini pasti akan mati. Tanpa diduga, Luo Zeng menjawab dengan acuh tak acuh. Pernahkah Anda mendengar tentang Chaotic Source Spirit? Chaotic Source Spirit, Ghost Scorpion membeku sesaat. Sebagai orang kuat dari surga ke-14, dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang dunia keinginan tingkat tinggi, dan roh sumber kekacauan ditujukan ke dunia ibu, tidak penting, jadi Luo Zeng tiba-tiba menyebutkan tidak ada kesan. Berdasarkan seranganmu barusan, itu jauh dari cukup untuk membuat Chaotic Source Spirit kelelahan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata tidak cukup untuk menyakitiku, apalagi aku tidak takut pada racun belaka. Luo Zeng seperti apa? Yang tidak pernah mengalami racun. Bagaimana bisa kail beracun kalajengking hantu ini menyebabkan kerusakan pada Luo Zeng? Terlebih lagi, hampir tidak mungkin serangan hantu dan kalajengking membuat Chaotic Source Spirit kelelahan, dan tidak mungkin memotong kulitnya sama sekali. Ini juga merupakan keuntungan besar dari Chaotic Source Realm. Tepat ketika Guixi masih memahami kata-kata Luo Zeng, dengan dua suara teredam, sosok Luo Zeng melintas lagi. Kali ini, salah satu kaki Ghost Scorpion dilepas oleh Luo Zeng. Itu tidak bisa memegang keseimbangan dan jatuh ke tanah. Di belakang Guixi, para wanita dari suku kupu-kupu mengeluarkan serangkaian teriakan. Mereka akhirnya pulih dari keterkejutannya, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki cara yang lebih baik selain berkontribusi dan berteriak. Sebaliknya, dua wanita dari suku kupu-kupu tiba-tiba mengepakkan sayapnya, mengeluarkan semburan kabut beracun berwarna-warni, yang dapat dihirup melalui mulut dan hidung, dan penghirupnya lumpuh dan tidak dapat bergerak. Melihat kabut beracun, Hermeses buru-buru menunggangi tikus raksasa untuk melarikan diri. Luo Zeng masih mengabaikan keberadaan kabut beracun ini, dia sama sekali tidak memperhatikan wanita klan kupu-kupu ini, dan sosoknya terbang mengelilingi hantu dan kalajengking lagi. Retak. Kaki kiri Ghost Scorpion yang tersisa juga dipotong oleh Luo Zeng. Retak. Ekor bangga kalajengking hantu juga dilucuti dari tubuhnya. Sekarang kalajengking hantu hanya memiliki kepala dan batang tubuh yang tersisa, tergeletak di tanah tidak bisa bergerak. Kalajengking hantu berbaring di tanah, merasa seolah sedang bermimpi. Baru saja ia masih berpikir tentang bagaimana menghadapi anak gila ini, tapi sekarang hampir dipotong-potong oleh Luo Zeng hanya dalam beberapa tarikan napas, dan adegan ini membuatnya tidak dapat membantu meragukan keasliannya. Beri kamu kesempatan lagi, beritahu aku siapa yang menyuruhmu, tanya Luo Zeng. Tebakan di hati Luo Zeng sebenarnya mendekati 10, tetapi dia ingin memverifikasinya. Kalajengking hantu, yang anggota badan dan ekornya hampir patah sebelum satu gerakan, akhirnya memiliki ketakutan di dalam hatinya. Itu menerima komisi dengan bingung, tetapi dia tidak berharap untuk melompat ke lubang sebesar itu, dan dia sangat menyesal di dalam hatinya, dan secara alami membenci orang yang dipercayakan di dalam hatinya. Itu klan Star Falcon, orang pembawa sial klan Star Falcon. Teriak kalajengking hantu. Luo Zeng baru saja datang ke kota Wanling, dan dia tidak memiliki pemahaman sistematis tentang banyak ras lain di dunia hasrat, dia secara alami tidak tahu apa itu Star Falcon Rache. Seekor tikus telinga tidak jauh mengambil inisiatif untuk menjawab klan Star Falcon adalah keluarga besar di surga ke-14, menempati kota besar lain di surga ke-14, kota Tianshui. Klan Star Falcon ini selalu mendukung klan Jinwu. Ramaus yang berpengetahuan luas secara alami mengetahui berita ini. Golden Crow. Luo Zeng mengerutkan bibirnya. Lepaskan aku tepat ketika hantu dan kalajengking hendak memohon belas kasihan, mereka melihat Luo Zeng mengulurkan tangan untuk mengambil kepalanya, dan ketika dia menyadari itu sudah terpisah. Ketika orang-orang Xiangdi itu melihat kematian Lord Guixi, wajah mereka seburuk itu. Tuan Guixi adalah raja dunia bawah tanah di utara kota Wanling,
dan mereka juga merupakan objek yang mereka andalkan. Jika Guixi mati, itu pasti akan membawa perubahan besar. Sementara hati mereka bingung, mereka benar-benar lupa melarikan diri dan berdiri di sana dengan hampa. Jiwa yang di balkon gedung oval juga tercengang saat ini. Kekuatan hantu dan kalajengking ini sangat lemah. Anak itu terlalu kuat, dan kekuatan keduanya tidak sama tingkat. Saya ingin kembali ke klan untuk melaporkan. Jiwa yang ini tinggal di sini hanya untuk memberi makan kembali berita tentang Tianxing dan kematian Feng Ge. Mereka mengira itu pasti, tetapi tiba-tiba ada pembalikan seperti itu. Keheranan di hati mereka bisa dibayangkan dan ketahuilah. Seorang Bansi menghilang di teras dan kembali ke negara bagian Shenyuan di dunia induk. Bansi tidak tinggal di sarang dewa sepanjang waktu. Sebagian besar waktu, mereka tinggal di pohon emas merah Shenyuan. Setelah Bansi keluar dari lubang pohon yang lebar, dia melebarkan sayapnya dan menuju ke arah barat laut. Sarang Tuhan terbang menjauh. Saat Bansi muncul, selalu ada gagak emas yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, berjalan bersama dengan momentum yang luar biasa. Segera, Bansi memasuki sarang dewa dan berlutut di depan Feng Nu. Maksudmu hantu dan kalajengking dari surga ke-14 dengan mudah dipenggal oleh anak laki-laki bernama Tianxing itu. Feng Nu bertanya ringan. Tidak ada cara untuk melawan balik. Bansi tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Begitu, Feng Nu mengangguk dengan tenang, itu hanya hantu dan kalajengking, jangan khawatir, jika kamu terus mengamati, orang lain akan mengambil tindakan untukmu. Di seluruh Desire Realm, hampir di dasar keberadaannya, bahkan jika gagal, itu tidak penting. Tapi masalah ini selalu ada di hatinya, dan itu akan membuat Feng Nu sangat kesal. Tianxing kemungkinan besar adalah Luo Zheng. Meskipun Feng Nu belum dapat membuktikannya, ini tidak relevan. Selama keduanya dapat dihapus, harga berapapun sepadan. Dengan sedikit gulungan sayapnya, mata yang mempesona itu tertutup rapat, dan seluruh orang telah melarikan diri ke pantai seberang. Bukan hanya Xiong, Jin Wu, dan jiwa yang lainnya yang tertegun di tempat. Makhluk-makhluk di sisi lain yang memata-matai dalam kegelapan, berencana untuk menonton pertunjukan yang bagus, mungkin semuanya memiliki ekspresi yang membuka mulut mereka dan berdiri di sana dengan bingung. Raksasa bawah tanah di utara kota bisa dianggap sebagai bintang jahat di kota Wanling, apalagi memprovokasi mereka. Mereka semua menghindari hantu dan kalajengking jauh, karena takut menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas mereka. Di mata makhluk di seberang, Istana Taitian ini hanyalah kekuatan jiwa biasa. Jiwa yang kotor itu biasanya berada di kota Wanling, tetapi mereka berhati-hati dan sopan terhadap makhluk apapun dari sisi lain. Banyak makhluk dari sisi lain ini telah memeras jiwa-jiwa yang itu, beberapa dari mereka memiliki lusinan atau ratusan pil jiwa, dan beberapa dari mereka bahkan dapat memperoleh sedikit kristal jiwa. Bocah dari ras manusia itu adalah pembantu yang dipanggil oleh Istana Taitian. Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya, dan anak dari ras manusia itu benar-benar memasuki sisi lain dalam daging, dan aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Tiangong 20.000 pil jiwa macam apa, jika mereka mengejarnya, bukankah saya akan sengsara? Makhluk dari pantai seberang tidak seperti orang-orang di dunia induk, ingin pergi hanyalah iseng saja. Makhluk dari pantai seberang ini benar-benar menyinggung orang, dan tidak ada tempat lain yang baik untuk pergi selain pergi kota semua jiwa. Mirip dengan reaksi makhluk lain di sisi lain, telinga tikus yang duduk di atas tikus raksasa juga memandangi mayat hantu dan kalajengking dengan bodoh. Mereka awalnya ingin membantu Luo Zheng menyelesaikan krisis ini, tetapi hasilnya bukan yang mereka inginkan, sama sekali berpikir seperti itu. Tapi Hermes yang cerdik setidaknya memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka. Setidaknya mereka tidak memiliki permusuhan dengan Luo Zheng, tetapi juga memiliki sejumlah persahabatan, dan hari ini mereka harus dapat menukar lebih banyak niat baik dari Luo Zheng. Saudara-saudara dari klan tikus telinga, kata Luo Zheng tiba-tiba. Tikus telinga berkepala mencicit dan berkata dengan cepat, Kakak Tianxing, ada apa? Luo Zheng melirik tubuh kalajengking hantu dan bertanya pada saat yang sama karena kalajengking hantu ini telah menduduki bagian utara kota selama bertahun-tahun, seharusnya cukup apakah ada akumulasi? Mendengar kata-kata Luo Zheng, telinga tikus tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka benar-benar terkejut dengan tembakan Luo Zheng, dan mereka tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Hantu kalajengking bercokol di dunia bawah tanah di utara kota. Akumulasi selama bertahun-tahun bisa dikatakan sangat kaya. Begitu mati, seluruh dunia bawah tanah kota Wanling mungkin harus diacak ulang. Selama berita kematian Ghost Scorpion menyebar ke utara kota,
makhluk-makhluk dari sisi lain yang mengikuti Ghost Scorpion pasti akan menyambar mereka. Aku ingin setengahnya, dan setengahnya lagi milikmu, kata Luo Zeng. Beberapa tikus telinga saling memandang, dan tikus telinga di depan berkata langsung tahanan. Cepat pimpin Departemen Tikus Raksasa ke utara kota. Tikus telinga. Aktif di bawah tanah kota Wanling, seperti hantu dan kalajengking. Hantu dan kalajengking terletak di utara kota, dan telinga tikus terletak di selatan kota. Umumnya sumur dan sungai di antara keduanya tidak mengganggu. Sekarang kalajengking hantu sudah mati, tentu saja merupakan kesempatan yang sangat baik bagi keluarga tikus telinga. Kalajengking hantu tidak hanya dapat menumpuk selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat menerima wilayah kalajengking hantu. Adapun proposal Luo Zeng, apalagi bagi setengahnya, bahkan jika itu semua berikan padanya, dan Hermes tidak akan mengajukan keberatan. Setelah mendengar perintah tersebut, tikus telinga bernama Jian Yong pergi dengan tikus raksasa itu. Luo Zeng melirik ringan pada beberapa wanita Fragrant Butterfly yang tidak jauh, dan wanita Fragrant Butterfly ini juga mencoba menyerang diri mereka sendiri dengan bubuk beracun. Tapi hantu dan kalajengking sudah mati, dan klan kupu-kupu wangi tidak dapat membuat masalah. Dia melambaikan tangannya kepada gadis-gadis kupu-kupu wangi dan berkata kamu bisa pergi. Gadis-gadis kupu-kupu wangi tertegun. Lagi, mereka tetap di tempat dan tidak berani melarikan diri, hanya menunggu rambut Luo Zeng. Luo Zeng membiarkan mereka pergi seperti ini. Untuk sesaat mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, dia mengabaikan mereka dan berjalan menuju Feng Ge. Feng Ge bercanda untuk pertama kalinya wanita kupu-kupu ini semuanya cantik dan tampan, jadi mereka bisa diterima. Lelucon, kata Luo Zengqi. Karena itu, Feng Ge terlihat sedikit malu. Hanya dalam setengah tahun, kepribadiannya memang menjadi jauh lebih ceria. Terkadang dia mengatakan sesuatu secara tidak sengaja, bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Melihat bahwa Luo Zeng benar-benar tidak bermaksud berurusan dengan mereka, beberapa wanita Fragrant Butterfly melambaikan sayap mereka dan bersiap untuk pergi seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Dan pada saat ini, terdengar suara menerobos udara. Panah hijau melesat ke seberang, dan panah itu sangat tajam, langsung menembus sayap dan tubuh wanita dari suku kupu-kupu wangi. Dalam sekejap mata, beberapa wanita suku kupu-kupu yang hidup dan harum telah ditembak seperti sarang lebah oleh panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Di persimpangan, beberapa makhluk mirip jangkrik mol dari sisi lain memegang busur panjang dan melepaskan panah tajam. Luo Zeng tiba-tiba mendengar gerakan di belakangnya, dan menatap ke belakang, alisnya sedikit mengernyit. Panah itu tidak menembak ke arah Luo Zeng dan Feng Ge, tetapi hanya membunuh semua wanita dari klan kupu-kupu. Setelah anak panah ini dilepaskan, seekor beruang hitam tinggi muncul di belakang jangkrik mol itu. Beruang hitam ini kekar dan perkasa, dengan sepasang mata hijau berisi tatapan agresif. Rumah Cheng Wei ada di sini. Saatnya datang. Rumah Cheng Wei dan hantu dan kalajengking tampaknya berselisih satu sama lain, mereka mungkin tidak akan membantu hantu dan kalajengking, kan? Beberapa makhluk tak dikenal dari pihak lain menyimpulkan. Tapi di teras melingkar itu, ada beruang, jiwa yang dari gagak emas, mulut mereka muncul satu demi satu. Karena hantu dan kalajengking tidak cukup untuk membunuh Luo Zeng, City Guard Mansion sudah cukup. Tuan penjaga kota, mencicit. Tuan penjaga kota. Setelah melihat beruang hitam itu, para Hermes melangkah maju untuk memberi hormat dengan hormat. Penjaga kota adalah pasukan khusus di kota Wanling. Karena banyak ras dari sisi lain hidup bersama di kota Wanling, sangat kacau dan konflik terlahir kembali. Penjaga kota harus merumuskan seperangkat aturan yang efektif dan perlu memiliki cukup banyak orang. Kekuatan menekan banyak ras di sisi lain. Meskipun keluarga Hermes cukup kuat di selatan kota, mereka juga perlu membeli wajah City Guard Mansion, jadi mereka cukup sopan saat menghadapi beruang hitam ini. Beruang hitam mengabaikan telinga tikus, dan setelah melangkahi mayat wanita kupu-kupu, dia melirik hantu dan kalajengking di tanah, mengutuk kesia-siaan di dalam hatinya, dan menatap Luo Zeng dengan sepasang mata beruang dan bertanya kamu membunuh hantu dan kalajengking ini. Tepat, jawab Luo Zeng. Apakah kamu tahu nasib melakukan kejahatan pembunuhan di kota Wanling? Hei Xiong bertanya lagi. Mendengar ini, para Hermes diam-diam mengira ada yang tidak beres. Salah satu telinga tikus langsung muncul, ingin menjelaskan tuan penjaga kota, hantu kalajengking yang ingin keluar. Beruang hitam itu menamparkan tikus raksasa itu, dan seluruh tikus raksasa itu terlempar. Untung juga tikus itu bereaksi cepat dan melompat dari belakang tikus raksasa, sehingga terhindar dari malapetaka. Tapi itu juga karena beruang hitam tidak bermaksud membunuh tikus kuping,
lagi pula tikus raksasa bisa menahan kekuatan tamparan ini, tapi tikus kuping hanyalah tubuh jiwa matahari, dan tamparan ini sudah cukup untuk menamparnya. Melihat beruang hitam itu sangat kasar, wajah Feng Ge juga menjadi sedikit dingin, dan dia diam-diam mengangkat pedang panjang yang tertancap di sampingnya. Meskipun wajah Luo Zeng tidak akan terungkap, ada juga kemarahan di napasnya. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi dengan kejahatan pembunuhan? Hei Xiong bertanya lagi. Aku tidak tahu, jawab Luo Zeng dengan dingin. Karena pengunjung adalah musuh dan bukan teman, Luo Zeng tentu saja tidak bermaksud sopan. Menurut hukum kota Wanling, dia harus ditangkap oleh rumah penjaga kota dan diadili. Tolong ikut aku ke rumah penjaga kota, kata Hei Xiong lagi. Hukum kota Wanling. Luo Zeng menyentuh dagunya, dan matanya tertuju pada para wanita dari klan kupu-kupu, tetapi dia bertanya balik tapi Tuan Cheng Wei datang dan menembak wanita-wanita tak berdosa dari klan kupu-kupu bunuh. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya menurut hukum. Hei Xiong tidak berharap Luo Zeng membicarakan hal ini, wajahnya tenggelam, dan dia mendengus dingin. Rumah penjaga kota kami mewakili hukum kota Wanling, yang membunuh ini bagaimana dengan wanita dari klan kupu-kupu wangi. Mendengar ini, Luo Zeng menghela nafas pelan. Tuan Cheng Wei mengatakan ini, siapapun yang kuat dapat mewakili hukum kota Wanling, saya ingin tahu apakah Anda dapat memahaminya dengan cara ini. Itu dia, jawab beruang hitam dengan tegas. Sungguh ada sedikit senyuman dalam suara Luo Zeng, karena ini masalahnya, aku akan mewakili hukum kota Wanling mulai sekarang. Beruang hitam itu masih tidak mengerti arti Luo Zeng. Titik. Kata-kata Zeng, sosok Luo Zeng dalam sekejap, dia bergegas ke sana. Ketika beruang hitam menemukan kecepatan menakutkan Luo Zeng, sepasang mata hijau tiba-tiba terbuka, dan baru kemudian dia mengerti mengapa kalajengking hantu mati di tangan anak ini tanpa alasan. Namun, hantu dan kalajengking adalah makhluk dari sisi lain yang aktif di bawah tanah. Dalam hal kekuatan nyata, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Cheng Weifu. Dengan raungan, beruang hitam itu mengeluarkan sepasang cakar yang tajam, dan menamparkan ke depan dari kiri ke kanan. Jika Luo Zeng tidak ingin difoto sebagai saus daging, dia hanya dapat memilih untuk mundur. Tapi Luo Zeng tidak berniat mundur sama sekali. Ketika dia bergegas ke depan beruang hitam, tangannya tersentak ke samping seperti kilat, dan dia tiba-tiba meraih dua telapak tangan beruang hitam, satu kiri dan satu kanan. Ini untuk pertama kalinya, ada kepanikan di mata hijau beruang hitam itu. Dari segi kekuatan, sangat sedikit makhluk di surga ke-14 yang bisa menandinginya. Tapi hanya menggenggam tangan bocah manusia itu, rasanya tangan bocah manusia itu seperti dua pintu besi yang tidak bisa dibuka, dan tidak bergerak sama sekali. Ternyata kekuatan 2300 dewa dapat mewakili hukum kota Wanling. Kata-kata Luo Zeng cukup mengecewakan. Di bawah beruang hitam menggertakkan giginya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan bahkan Luo Zeng terangkat. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menempatkan Luo Zeng di depan penembak kriket tahi lalat, dan meraung tembak dia. Penembak mall kriket ini. Semuanya mereka adalah elit dari mansion penjaga kota, dan busur jadilin yang mereka gunakan sangat kuat dalam kekuatan penetrasi. Bahkan para dewa dan dewa umat manusia tidak dapat menahan tembakan busur jadilin lagi pula. Namun ketika beruang hitam itu selesai mengaum, dia langsung tercengang. Penembak mall kriket itu, bersama dengan busur jadilin di tangan mereka, semuanya berubah menjadi potongan-potongan, dan darah kuning kecoklatan mengalir di antara potongan-potongan itu. Di akhir fragmen, Feng Ge menatap Luo Zeng sambil menyeka pedang panjang di tangannya dan berkata, biarkan aku mencoba juga, seberapa kuat hukum di kota semua roh. Hubungkan, Luo Zeng. Tidak, tanpa ragu-ragu, tangan yang menggenggam beruang hitam itu tiba-tiba terangkat, dan kekuatan 3000 dewa dari sisi lain meledak. Sua, beruang hitam itu terlempar ke udara, dan menabrak Feng Ge. Di surga ke-13, Luo Zeng tidak dapat membawa solusi batu penyegel ke pantai lain. Kekuatan tubuh fisik sangat terbatas, dan kekuatan yang meletus juga di bawah 1000 dewa. Ketika bertemu dengan makhluk lemah dari yang lain pantai seperti klan Liyuan, Luo Zeng itu bisa dihancurkan secara alami. Tapi setelah mencapai alam gelap dari surga ke-13, kekuatan ini tidak cukup. Saya khawatir bahkan Nuwa tidak pernah berpikir bahwa penerima manfaat terbesar untuk mencapai alam sumber caotik adalah Luo Zeng. Ketika Dewa Kemarahan tidak dilarang, setelah memasuki pantai seberang, Dewa Kemarahan dapat mengandalkan tubuh memotong batu giok untuk melatih dirinya sendiri, dan dengan cepat dan bertahap memperkuat tubuh fisiknya. Tapi Luo Zeng mengandalkan semangat Chaotic Sos untuk mencapai langit dalam satu langkah. Belum lagi kekuatan bocah bermata tiga dan kera raksasa, banyak makhluk gelap yang lebih kuat dari Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng telah mencapai alam sumber Chaotic,
Dengan mengandalkan kekuatan yang meletus oleh kekuatan sisi lain dari senjata peradaban, ia dapat dengan mudah menembus 3.000 dewa jika Luo Zheng saat ini ditempatkan di medan gelap surga ke-13. Kekuatan meletus itu juga sangat kuat. 3180.